Baik ya, Bapak Ibu semua, adik-adik ya, kalian semua yang sudah hadir di Zoom, nanti yang lain masih akan bakal hadir, tetap kita akan berikan kesempatan, namun kita mulai saja karena waktu kita sudah menunjukkan jam 14 ya. Barangkali nanti banyak pertanyaan yang muncul, tentu supaya kita ada waktu untuk menjawabnya. Bagaimana Bapak Ibu, kita mulai saja kah? Baik. Baik, dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu kepada kita semua. Selamat siang, salam sehat selalu. Saya Ibu Linda yang dalam hal ini akan menyampaikan materi atau informasi yang sangat-sangat penting kepada kalian adik-adik yang mahasiswa barangkali, atau kepada alumni mahasiswa bidang keperawatan, kebidanan, stikes atau yang relevan, poltekes bisa juga ya, atau kepada Bapak Ibu yang membina mereka, apakah sebagai dosen, apakah sebagai direktur institut ataupun yang bekerja di bidang lembaga pendidikan keperawatan, kebidanan atau stikes ya, atau yang relevan. Ini adalah sebuah informasi yang saya sampaikan terkait dengan RN program. RN program singkatan dari Register Nurse Program untuk bekerja di Jerman. Sekilas saya akan kasih tahu dulu apa itu dan bagaimana sebenarnya gambaran Jerman itu ya. Bapak Ibu pasti mungkin sudah ada yang ke Jerman. Ibu Rosmauli udah ke Jerman, udah pernah di Jerman kan? Nah, jadi gambaran Jerman itu adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah ya. Negara ini berpenduduk sekitar 85 juta jiwa. Orang asingnya ada sekitar 11 juta jiwa. Nah, jadi Jerman itu sangat terbuka kepada orang asing. Kemudian Jerman itu sangat dikenal dengan teknologi yang sangat tinggi. Mereka itu karena alamnya tidak memberikan potensi-potensi alam yang bisa seperti di Indonesia, negara tropis bisa numbuh semuanya, tapi di Jerman karena negaranya negara musiman itu, musim salju, musim semi, musim summer gitu ya, sehingga mereka mengandalkan manusia yang berpendidikan dan berteknologi tinggi, maka arah perencanaan pembangunan mereka adalah di bidang teknologi. Kemudian negara Jerman itu sejak 98 sampai 2007 saya di Jerman kurang lebih 10 tahun ya. Negaranya itu sangat bersih ya, sangat humanity, maksudnya sangat tolerans kepada semua orang ya. Kemudian di sana tidak ada misalnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, nggak ada itu. Nggak ada sama sekali karena kita lihat ya mereka itu jarang punya, mungkin karena mereka itu jarang punya anak banyak gitu ya, paling anak 1 atau 2 gitu ya. Jadi mereka 18 tahun anaknya sudah mandiri dibantui oleh negara gitu. Sehingga mereka tidak ada berpikiran untuk yang macam-macam selain fokus di pekerjaan. Itu sekilas gambaran Jerman ya, teknologi tinggi, humanitas, tolerans, dan kita orang asing di sana jadi ikut merasakan bagaimana kehidupan mereka dan juga bagaimana kultur budaya kerja mereka dan bagaimana makanan dan minuman yang mereka makan. Tentunya yang bisa kita makan tersedia semua di Jerman. Kemudian bagaimana mereka untuk bisa maju seperti itu, bagaimana cara belajarnya, pendidikannya, perguruan tingginya, bagaimana semua perguruan tinggi didesain dan di set up bisa dengan teknologi, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku semua yang up to date. Itulah Jerman untuk sekilas ya kita lihat ya. Oleh sebab itu ada masalah mereka karena penduduknya sangat kecil, 85 juta, semua struktur penduduk itu sudah
di atas, maksud sudah lanjut usia, yang kelahiran sangat rendah dan sangat rendah sekali, sehingga sejak tahun 2019 sampai tahun 2050 nanti sudah diperhitungkan 30.000 orang tenaga nakes ya, tenaga kesehatan, yaitu perawat, bidan, yang di bidang itu, mereka kekurangan itu. Dan memang hanya itu yang sampai saat ini yang bisa bekerja di Jerman, karena itu merupakan kebutuhan mereka. Sejak tahun 2019 mereka sudah mengambil dari India dan Filipina, yaitu yang berbahasa Inggris. Namun mereka juga meminta ke Indonesia, yaitu tanggal 17 Oktober 2020, dibahaslah itu di Kedutaan Indonesia di Jerman, di Berlin. Maksudnya mereka ingin merekrut nakes dari Indonesia, yaitu perawat dan bidan itu, karena mereka melihat Indonesia itu orangnya cekatan bekerja, tekun, rajin, dan tidak banyak unek-unek gitu ya. Oleh sebab itu, maka di bulan Februari tahun 2020 adalah kerjasama antara G2G, Government to Government Indonesia dengan Jerman, untuk merekrut nakes dari Indonesia, perawat dan bidan dari Indonesia ke Jerman. Di tanggal 1 Juni 2021, maka mereka resmi melakukan perekrutan itu, tentu dengan ada data dari lembaga pendidikan mana, lulusan mana kandidat ini. Saat itu mereka memakai data ANABIN. ANABIN itu adalah data perguruan tinggi seluruh dunia yang dikelola oleh Jerman. Ada di sana. Hanya saja data ANABIN ini tidak qualified, tidak up to date. Karena di Indonesia sudah diakui universitas atau perguruan tingginya atau akademinya, tapi di ANABIN belum masuk. Oleh sebab itu mereka meminta kepada kami, saya lah sebagai Ibu Linda di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, agar ikut dilibatkan di di program yang besar ini, program perekrutan perawat dan bidan Indonesia bekerja di Jerman ini, untuk bisa verifikasi lembaga-lembaga pendidikan di Dikti apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, itu saja, itu peranan saya seperti itu, memverifikasi lembaga pendidikannya terakreditasikah atau belum, sudah terdaftarkah atau belum. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi yang saya undang di sini semua lembaganya sudah terakreditasi dan sudah terdaftar di Kemdikbud. Oleh sebab itu saya sudah yakin lulusan-lulusan lembaga ini adalah lulusan yang bisa saya berangkatkan ke Jerman ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Jerman untuk merekrut perawat dan bidan Indonesia ke Jerman bekerja. Saya sudah banyak dialog dengan mereka dan meminta kepada mereka agar memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat mudah untuk dilakukan di Indonesia dalam masa persiapan. Oleh sebab itu muncul sebuah persyaratan baru, tidak perlu ada pengalaman kerja. Lulus dari kebidanan ataupun keperawatan atau stikes, langsung persiapkan 6 bulan, persiapkan bahasa Jerman, lulus 8 bulan, sudah kita berangkatkan. Nah itu, jadi itulah yang perlu saya informasikan. Salah satu dalam perekrutan perawat dan bidan ini diberikan kepada lembaga perekrutan yang terbesar di dunia, yaitu IWORK Overseas, bekerjasama dengan kita, sehingga saya informasikan lembaga stikes, lembaga keperawatan, lembaga kebidanan di Indonesia yang ada lulusan tanpa atau fresh graduate tanpa pengalaman juga bisa direkrut untuk bekerja sebagai perawat atau bidan di Jerman dengan pengakuan 100% perawat dan bidan Jerman dengan gaji sesuai dengan standar Jerman ya. Baik, saya mulai dengan presentasi ini ya. Kurang lebih ini presentasi yang perlu saya sampaikan ini. Saya share dulu. Baik, Bapak Ibu sudah melihatkah presentasi saya ini? Sudah. Sudah, Prof. Ya, oke. Ini perawat dan bidan bekerja di Jerman, gitu ya. Nah, itulah.
Ini adalah kerjasama besar antara G2G, Republik Indonesia, Republik Federal Jerman, dan muaranya agar bisa dalam rencana aksi ini bisa terlaksana. Satu, Kemdikbud harus berperan dalam hal untuk memverifikasi lembaga perguruan tinggi baik berupa akademi atau perguruan tingginya apakah terdaftar di Kemdikbud, kurang lebih gitu, apakah terakreditasi. Disinilah tugas kami. Mengapa ada bisa akses kepada perawat dan bidan bekerja di Jerman, sementara tenaga lain tidak diterima, belum diterima sampai sekarangnya. Misalkan engineering, insinyur belum, atau sarjana ekonomi belum, tapi perawat dan bidan. Karena itu tadi dari awal saya katakan jumlah penduduk Jerman sekarang 85 juta jiwa dan struktur penduduknya semua di penduduk usia lanjut usia, sementara untuk merawat melakukan pekerjaan perawatan di fasilitas kesehatan baik Krankenhaus atau rumah sakit, klinik, ambulans sama home care itu sudah sangat sulit orang Jerman untuk didapatkan gitu. Karena mereka sudah kebanyakan orang tua. Dan mereka juga digaji untuk bisa melahirkan. Mereka sifatnya, kulturnya sangat bebas, tidak mau gitu ya. Maksudnya jarang. Ada juga yang mau, tapi masih sangat jarang, bisa hitungan tangan gitu ya. Nah, bagaimana kita latar belakangnya ini? Jadi latar belakangnya setelah direncanakan di tahun 2009 sampai 2030, sampai tahun 2050 sebenarnya Jerman kekurangan nakes 30.000 orang. Rekrutmen nakes dari Filipina, India berbahasa Inggris. Tanggal 17 Oktober 2019 membangun kerjasama G2G antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, rekrutmen perawat dan bidan dari Indonesia dengan konsep triple win. Triple win yaitu di mana kerjasama G2G ini akan menguntungkan kerjasama itu sendiri, menguntungkan pekerja yaitu nakes itu sendiri, dan menguntungkan majikan atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk yang di Jerman itu. Itu menguntungkan. Nanti kalau kita bahas bisa ya. Kemudian disahkan untuk merekrut nakes dari Indonesia berbahasa Jerman. Ya, berbahasa Jerman. Kemudian rencana aksi Februari 21, DEFA, I Work Overseas, Anabin. DEFA itu siapa? DEFA itu adalah Deutsche Fachkräfte für Gesundheit und Pflegeberufe. Itu dalam bahasa Jerman artinya adalah lembaga profesional bidang kesehatan dan bidang keperawatan di bawah naungan Departemen Kesehatan Jerman tingkat federal, bekerja sama dengan I Work Overseas dan Anabin, itu data bank tentang semua lembaga pendidikan bidang nakes di seluruh Indonesia. Bekerja sama itu semua. Sementara ternyata data Anabin tidak valid sehingga Juni 2021 memberikan mandat kepada saya di Kemdikbudristek sebagai lembaga untuk leading sektor RN program itu sendiri ya. Kurang lebih inilah latar belakangnya sehingga program ini sampai kepada kita, dan saya sampaikan kepada adik-adik dan kepada lembaga atau Bapak Ibu yang melakukan baik sebagai dosen ataupun pimpinan pimpinan institut. Semua ini perlu saya sampaikan agar kita bisa bekerja sama ya, triple win. Kemudian kita akan lihat di sini siapakah yang memenuhi persyaratan. Lulusan keperawatan, kebidanan, stikes dan yang relevan ya. Berpendidikan D3, diploma 3, diploma 4, S1, S2 dan nurse. Ya, ini. Di sini tidak ada diminta apakah pengalaman 1 tahun, 2 tahun. Ini yang saya perjuangkan, apakah perlu pengalaman. Jadi dia bilang
Oke, kita tidak usah menuntut pengalaman. Tadinya ini pengalaman 2 tahun, tapi saya bilang tidak bisa karena kurikulum kita dengan kurikulum Jerman sama. Saya bilang, saya kasih kurikulum Indonesia ke Jerman. Sehingga tanpa pengalaman ini bisa diberangkatkan ya, gitu. Kemudian sertifikat bahasa Jerman level B1. Ya, inilah persiapan itu. Masa persiapan agar ada sertifikat bahasa Jerman level B1 dari Goethe Institut. Bersedia kerja dan tinggal di Jerman, tentu. Jadi bukan di Indonesia dia secara online bekerja, tapi harus dia tinggal di Jerman, gitu ya. Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan itu? Nah, ini harus kita lihat bahwasanya mereka yang kita berangkatkan nanti atau kandidat itu sebenarnya beasiswa ya, diberikan beasiswa persiapan. Modelnya mereka dibeasiswakan itu tapi ditalangi dulu oleh yang bersangkutan ataupun donatur yang ada di Indonesia. Nanti setelah muncul wajah mereka di Jerman, dia lakukan uji coba, dikembalikan semua itu biaya, nanti jumlahnya yang dikembalikan itu muncul nanti di sini. Jadi pengembaliannya kepada siapa? Bisa pengembalian kepada calon peserta apabila dia yang membiayai dia atau orang tuanya ya. Atau kepada donatur atau sponsor yang membiayai. Misalnya sponsor atau donatur bisa sebuah lembaga atau organisasi ya. Nanti kemudian pengembalian ini selesai masa probasi atau masa percobaan 3 bulan di Jerman. Nanti mereka 3 bulan di Jerman dilakukan masa percobaan. Kemudian semua nanti pembiayaan pengembalian ini akan dilakukan tertulis pada surat perjanjian. Jadi ini harus jelas ya. Akan jelas nanti diberikan kepada siapa, ya nomor rekeningnya berapa, ada semua nanti itu. Seperti apalah pembiayaan untuk bisa nakes Indonesia ke Jerman. Nah ini ya, ini dia. Anda membayar di Indonesia kita sekitar 21 juta dan dapatkan 21 juta kembali setelah probasi selesai di Jerman ya. Sekitar 21 juta itu untuk apa saja? Kan itu sekarang pertanyaan kita ya. Nah, gini. Yang 21 juta ini pertama kursus bahasa Jerman. Di sini diminta sampai level B1. Jadi A1, A2, B1 ya, 3 level ya. A1, A2, B1. Jumlahnya 13.650.000 rupiah. Kemudian ujiannya, lembaga pengujinya adalah Goethe Institut. Di sini dimunculkan biaya ujian dikasih 2.200.000 rupiah. Goethe Institut itu ada di Jakarta, ada di Bandung dan di Surabaya. Ya. Misalnya untuk pergi ke Goethe Institut dari Medan atau Balige atau dari Papua, diberikan 3 juta untuk tiket pesawat atau penginapan. Ini memang kurang ya, makanya ini yang diberikan. Kemudian terjemahan dokumen ke bahasa Jerman tersumpah 900.000 rupiah. Apa itu dokumen yang terjemahkan? Yaitu ijazah tadi, ijazah transkrip nilai. Diberikan 900. Kemudian pemeriksaan kesehatan atau check up ya, diberikan 1.200.000. Inilah jumlah maksimum yang akan ditanggulangi oleh di masa persiapan itu oleh siapa? Oleh kandidatkah atau donatur? Dan ini akan dikembalikan dengan melampirkan bukti atau kwitansi pembayaran tadi. Harus ada, kalau nggak ada tidak dikembalikan ya. Kemudian apa yang langsung ditanggung oleh Jerman? Ini dia. Setelah selesai dia belajar bahasa Jerman nanti sudah lulus ujian, kemudian sudah terjemahan dokumen, pemeriksaan kesehatan, maka Jerman langsung mengurus visanya, legalitas, dokumen legalitas yang lain untuk pengurusan visa, misalnya barangkali perlu untuk di paspor. Tadi nanti paspor di sini harus dibuat ya paspor ya. Kemudian ambil visa ke kedutaan Jerman, tiket pesawat ke Jerman. Dari mana? Dari Jakarta ini hitungannya ya, dari Jakarta. Asuransi perjalanan, baru transfer bandara. Transfer bandara ini maksudnya gini, sekiranya dari Balige naik pesawat ke Jakarta, itu transfer ya, transfer dari katakanlah dari
apa si borong-borong itu apa ya? Bandara yang si borong-borong itu bandara atau Selangit bandara Ibu. ya apa? Selangit Ibu. Ya, Bandar Silangit ya ke Jakarta. Itu transfer bandara. Jakarta ke Frankfurt, Jakarta Jerman. Di Jerman kan Frankfurt, itu bandara pusatnya. Kemudian mungkin dia dipekerjakan di München atau di Stuttgart. Masih perlu naik pesawat atau naik naik bandara, naik kereta. Nah, semua ini ditanggung ya, ditanggung oleh Jerman. Nanti langsung tiketnya yang dikasihkan, enggak uang, langsung tiket semua ya. Nah, kemudian ini apabila biaya persiapan lebih besar dari 21 juta, ya, kelebihan tersebut akan ditanggung oleh calon peserta ya. Jadi yang ditanggung oleh mereka hanya ini ya. Apabila sewa kos, barangkali ngekos ya, transport, makan minum dan lain-lain pada masa persiapan di Indonesia, ini juga ditanggung yang bersangkutan. Jadi yang ditanggung oleh Jerman adalah ini dikembalikan, ini dibiayai sendiri oleh Jerman ya. Pengurusan visa misalnya ini habis 1.200.000 ini kalau nggak salah saya, baru tiket pesawat ya, nah, gitu. Ini terkait dengan pembiayaan mereka yang nakes ini ya. Dan setelah tiba di Jerman dengan lulus bahasa Jerman B1 tadi, masa percobaan lainnya 2.300 euro per bulan. Ini sudah diterima ini. 2.005. Kalau dihitungkan ke Indonesia dengan rate yang di bawah 16.000 ini, sebenarnya sekarang rate-nya kan 1 euro 16.300. Nah, ini masih dibuat di 34 juta rupiah per bulan. Ini sebenarnya udah lebih ini ya. Kalau dapat 2.300.000 kali 16.300 coba, udah lebih ya. Tapi dibuatlah seperti ini ya. Nah, itu yang akan diterimakan nanti oleh dia. Nah, kemudian setelah itu nanti kan dia di Jerman apa saja yang diterimanya kan gitu ya. Pertama, pekerjaan di fasilitas kesehatan di Jerman itu antara lain di Krankenhaus atau rumah sakit, klinik, kemudian di ambulans atau home care ya. Semua itu secara profesional diorganisir di Jerman. Kemudian bebas biaya kurs bahasa Jerman level B2 karena seorang perawat atau nakes di Jerman harus dia menguasai sampai level B2 bahasa Jerman. Jadi nanti langsung dibiayai sendiri oleh perusahaan di Jerman atau pemangku yang memberikan pekerjaan itu. Tiket pesawat ini tadi sudah disampaikan. Di Jerman itu lingkungannya jam kerjanya jelas dan baik ya, jelas. Misalkan 1 tahun 180 jam. 1 hari 6 jam ya. Kalau 30 hari 180 jam per bulan gitu ya. 1 hari dikurangi dibagi misalnya 180 jam per bulan. Kalau 30 hari bagi 36 jam sehari. Tapi ada gaji lembur nanti, masih ada lembur. Kalau dia lebih dari situ, ada uang cuti atau bisa cuti, ada asuransi kesehatan, ada pakaian dan sepatu seragam ya. Nah, ini dia sampaikan. Yang sering muncul pertanyaan. Nah, inilah yang sering muncul pertanyaan. Beberapa kali saya melakukan seminar online RN program ini. Bagaimana mekanisme dan prosedurnya pendaftaran itu gitu ya. Kemudian apakah calon peserta akan dipulangkan ke Indonesia jika tidak lulus masa percobaan itu? Nah, itu sering juga bertanya itu ya. Berapa lama bekerja di Jerman? 1 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah? Nah, ya. Bisakah kembali ke Indonesia jika tidak betah? Atau dengan alasan lain ya, bukan tidak betah atau ada alasan lainnya. Apakah bisa membawa keluarga ke Jerman? Nah, ini ya. Apa saja yang didapat dalam bekerja di Jerman? Apakah ada karir dengan RN program ini? Apakah diperbolehkan perawat yang muslim pakai kerudung bekerja? Nah, ini sangat sering saya dapatkan pertanyaan ini ya. Jadi sehingga saya jawab di sini, misalkan mekanisme tadi, bagaimana mekanisme prosedur untuk RN program ini? Jadi calon peserta mendaftarkan ke saya, ini bisa mendaftarkan ke lembaga tadi, mendaftar ke
lembaga pendidikan tadi, kemudian mendaftarkan ke saya gitu ya. Kemudian saya verifikasi ijazah dan lembaga tempat bekerja belajar itu, saya butuh waktu 1 sampai 2 hari saja sudah ini ya. Kemudian saya kirimkan langsung ke iWork Overseas. Mereka mewawancarai. Jadi ada wawancara nanti ya sebelum wawancara kepada kalian adik-adik. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin nggak banyak pertanyaannya. Paling tanya apa motivasimu bekerja di Jerman, seperti apa gitu ya. Kemudian setelah wawancara diterbitkan namanya Letter of Acceptance, LOA ya, menyatakan bahwa calon peserta sudah didaftar pada RN program. Kemudian saya mendaftarkan calon peserta ke lembaga kursus yang diakui oleh iWork Overseas. Jadi banyak lembaga kursus bahasa Jerman, tapi yang diakui oleh iWork Overseas itu tidak semua ya. Jadi saya sudah punya lembaganya. Nanti saya akan mendaftarkan mereka kursus di situ ya. 6 bulan ya, harus bisa 6 bulan selesai semua materi sampai B1. Ujian nanti di Goethe Institute. Kemudian setelah itu langsung kembali ke saya langsung bawa ke iWork Overseas. Kemudian ini calon peserta belajar 6 bulan sampai materi B1 terselesaikan atau tersampaikan. Lembaga mengikutkan calon peserta mengikuti ujian sertifikasi bahasa Jerman di Goethe Institute di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jika lulus, saya usulkan yang bersangkutan untuk diberangkatkan ke Jerman. Jika tidak, yang bersangkutan mengulang ujian sampai lulus dan memiliki sertifikat bahasa Jerman level B1. Jadi tadi ada iWork Overseas membayar biaya ujian, tapi hanya sekali ya. Kalau nggak lulus, menjadi tanggungan daripada yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, tentu ya karena kita keluar negeri, calon peserta mengurus paspor nggak lama, mengurus paspor itu paling 1 minggu lah semua ya, tidak lama itu. Setelah itu semua saya sampaikan ke iWork Overseas. iWork Overseas akan memberikan 4 pilihan perusahaan, alamatnya, bidangnya kepada yang bersangkutan tadi, kepada kandidat. Perusahaan-perusahaan fasilitas kesehatan yang diberikan itu yang harus dipilih oleh calon peserta, salah satu dari antaranya yaitu rumah sakit, klinik, ambulans, home care ya. Mana yang dia pilih? Misalkan dia pilihlah yang Krankenhaus, rumah sakit ya. Maka rumah sakit yang di mana? Nanti katakan rumah sakit itu ada di Frankfurt. Maka rumah sakit ini perusahaan ini akan mengirimkan kontrak kerja. Kontrak kerja ya. Dalam kontrak kerja ini akan muncul nama yang bersangkutan, kandidat, nama perusahaan, gaji yang diberikan, jam kerjanya berapa, cutinya berapa hari gitu ya. Semua itu akan muncul di sini. Dan mengirimkan tiket pesawat dan pengurusan visa, gitu ya. Kemudian perusahaan membantu untuk mencarikan tempat tinggal di Jerman. Jadi perusahaan ini juga akan mencarikan tempat tinggal yang dekat dengan tempat tinggal pekerja itu nanti atau nakes nanti. Pada masa probasi atau masa uji coba, di situ nanti yang bersangkutan atau kandidat melanjutkan bahasa Jerman level B2 selama 3 bulan. Setelah itu, maka terjadilah penyesuaian ijazah, penyetaraan ya. Kalau dia dari Indonesia diploma 3, kemudian lulus dia bahasa Jerman level B2 lagi di Jerman, kemudian perusahaan ini, maka diangkatlah dia nanti dari perawat 100% ya di Jerman. Calon peserta menjadi 100% di Jerman ya, 100% perawat. Dengan semua hak dan kewajiban sebagai perawat di Jerman yang sudah 100%. Dan gajinya akan naik menjadi 3.500 euro ke atas. Ini gaji yang saya katakan masih bruto ya, belum net ya. Karena mungkin ada pajak nanti, bayar pajak kan Jerman tinggi bayar pajaknya ya. Jadi gaji inilah nanti yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk bisa membayar apartemennya per bulan,
bisa membayar makan minumnya. Jadi kalau tinggal di Jerman itu satu orang asing tinggal di Jerman sekitar 700 euro per bulan sudah mantap, sudah bisa ya. Sudah bisa itu bayar apartemennya, sudah bisa itu bayar apartemen BPJS ya, makan minum 1 bulan udah punya. Ini dengan gaji segini sudah bisa bawa keluarga. Jadi bisa dia, kalau dia adalah laki-laki, bapak gitu ya, bawa istri dan anaknya. Kalau dia ibu, bawa suami dan anaknya. Nggak ikut orang tuanya ya. Jadi hanya keluarga inti, yaitu suami, istri, dan anak. Itu yang dimaksud keluarga di sini nanti ya. Nah, itulah pertanyaan berikutnya. Apakah kandidat dipulangkan ke Indonesia apabila tidak lulus masa probasi 3 bulan? Oh tidak dipulangkan. Tidak dipulangkan. Tapi perusahaan akan menambah waktu probasi sampai lulus dia. Sampai lulus B2, lulus probasi ya. Kemudian berapa lama nakes Indonesia bekerja di Jerman ya? Pada dasarnya harapan Jerman kan sampai pensiun lah nakes itu bekerja di Jerman. Sampai pensiun gitu ya, 65 tahun di sana ya. Tapi apabila ada alasan tertentu, adalah mungkin permintaan keluarga atau ini gimana? Maaf ya. Sebentar ini kok bisa cepat-cepat apa nih? Sebentar. Diapain ini? Sebentar dulu ini. Langsung kecil dia. Sebentar ini. Kenapa nih kok bisa gini? Betul. Dengan alasan tertentu nanti mereka harus kembali ke Indonesia. Persyaratannya oleh Jerman atau overseas sekitar 10 tahun bekerja di Jerman, bisa dipertimbangkan untuk kembali ke Indonesia dengan persyaratan yang bersangkutan ada pekerjaan di Indonesia. Maksudnya jangan merana, jangan tidak ada nanti pendapatannya atau kehidupannya di Indonesia. Itu persyaratannya ya untuk kembali ke Indonesia. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah nakes itu bisa membawa keluarga ke Jerman. Nah, itu tadi saya katakan setelah masa probasi selesai 3 bulan, maka yang bersangkutan bisa membawa keluarganya ke Jerman. Istrinya atau suaminya atau anak istri dan anaknya atau suami dan anaknya ya. Nah, itu yang namanya keluarga di sana. Apakah yang didapat oleh kandidat dari RN program ini? Yang didapat sebenarnya tadi gaji setiap bulan ya, hak cuti, hak pensiun, berhak tinggal di Jerman untuk selamanya meskipun sudah pensiun ya, bekerja full time, tentu berhak pendidikan anak-anaknya di Jerman sama dengan orang Jerman ya, banyak di sini. Kemudian apakah ada karir di RN program ini? Ada. Perawat muda, perawat senior, memegang referat atau divisi ya, seperti itu. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mendapatkan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan profesi sebagai nakes di Jerman. Kemudian berapa lama proses calon peserta tiba di Jerman? Nah, ini dia kan perlu adik-adik ketahui juga ya. 6 bulan setelah kalian mendaftar, oke, ya saya mau ke Jerman. 6 bulan persiapkan bahasa Jerman, usahakan lulus ya. Kemudian langsung ujian sertifikasi bahasa Jerman B1 di Goethe Institut. Setelah sudah ini, kalau ujian di Goethe Institut itu biasanya hari ini ujian ya, besok 2 hari berikutnya pengumuman, 2 hari berikutnya menerima sertifikat. Jadi tidak lama kalau Jerman itu. Itulah dihitung pemberangkatan, kemudian pengurusan visa tentunya kan tadi sudah kita lihat pengurusan visa. Jadi diharapkan oleh Aero Overseas 8 bulan sudah selesai pengurusan di Indonesia, sudah berangkat ke Jerman ya.
dan maksimal 1 tahun 6 bulan diharapkan kandidat tadi sudah 100% menjadi nurs di Jerman dengan gaji 100% sebagai nurs yaitu 3.500 euro ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu yang disampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya ada lagi, apakah bisa memakai kerudung kalau bagi yang Muslim di Jerman gitu ya? Bisa. Justru dengan program I Work Overseas ini, kalau perawat itu yang perawat perempuan memakai kerudung malah bersih gitu ya, rambutnya tidak kemana-mana kurang lebih gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah tentang program ini ya, didesain sampai saat ini, dan sudah ada yang udah mau berangkat dipersiapkan. Kalau dari saya baru 1 orang ya, namanya Mela, itu ada di Tasikmalaya, dilakukan persiapannya untuk belajar bahasa Jermannya. Beliau ini nanti ini udah Oktober, dari Oktober, November, Desember. Kayaknya di bulan Juni nanti udah berangkat ini ke Jerman ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Dia sudah melakukan masa pembelajaran bahasa Jerman sampai B1 sekarang. Kurang lebih gitu yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali Bapak Ibu adik-adik ada yang mau ditanyakan. Bentar saya stop dulu nih. Mudah-mudahan ya kalian lulus nanti sekolahnya dengan baik, kemudian kalian bisa menentukan misalnya Grace ya, siapa Lukas ya, kemudian medis ya, Natalia ini sama yang 11 lagi ini, banyak ini yang masih mahasiswa ini, segeralah pikirkan, kasih tahu orang tua gitu ya, supaya kalian bisa kita berangkatkan ya untuk program RN program itu atau Register Nurse program dari Indonesia. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya ya, baik. Ada lagi? Oh, ya, Ibu Irma. Batas umur, Prof. Batas umur. Iya, batas umur ya. Oke. Jadi kalau batas umur mau berangkat itu, lulus dia dari keperawatan kan pokoknya lulus lah. Sampai batas berapa? Sampai saat ini belum ditentukan batasnya, masih 45 masih berangkat ya. 45 masih berangkat. Gitu, Ibu. Nah, di sana usia pensiun 65. Jadi masih diberangkatkan ya. Tapi sebaiknya yang muda mungkin yang sudah pernah nakes 5 tahun juga di Indonesia tapi pengen ke Jerman boleh gitu ya. Sudah bekerja 5 tahun. Ke Jerman saja boleh. Belum ada batas umur ya. Laki-laki atau perempuan. Itu ya Bu Irma. Baik, terima kasih. Ya, oke. Bu, itu ada yang bertanya kembali. Oh ya, Di sebentar saya cek di Zoom ya. Dia apa di ini? Di chat. Di chat. Syarat tinggi badan. Oh ya. Terkait dengan tinggi badan tidak ada syaratnya. Tidak ada. Tidak, misalnya di Indonesia mungkin ada ya. Tapi ke Jerman tidak ada. Atau dia gemuk atau kurus, tidak ada masalah ya. Itu tidak ada masalah ya Bu, bisa mereka kurus, bisa tinggi atau bisa pendek gitu ya. Baiklah adik-adik, Bapak Ibu semuanya ya, kita sudah lewat 18 menit ya, dari waktu yang ditentukan sudah lewat 22 menit. Kita nanti mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Sekiranya setelah ini kegiatan ini kita ada lagi pertanyaan ya, jangan segan bertanya ya kepada saya langsung atau lewat Instagram, lewat Facebook atau lewat Mas Danu ya. Saya kira seperti itu saja. Saya berterima kasih ya atas ekspresi dan apresiasi adik-adik maupun Bapak Ibu semua yang sudah aktif di dalam seminar online ini. Setiap minggu kita akan melakukan seperti ini, tapi mungkin sasarannya akan kita rubah nanti ke bagian timur kah, atau bagian barat atau bagian selatan, bagian utara Indonesia. Baik ya, vielen Dank, nicht so danke.
Gleichfalls ya, ini ada kurang begitu ya. Dan saya Frau Pangaribuan ya, dan saya bitte saya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita akhiri dengan waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bu Linda. Ya, selamat Terima sore. kasih. Terima kasih ya. Danke. Bitte sehr. Bitte sehr. Danke schön, Frau. Ya, bitte sehr. Danke, Frau.